Oke, jadi kayak gini parkiran di penginapannya teman-teman. Sekarang kita lagi mau OTW lagi. Kita mau explore Madura ya, Pulau Madura. Jadi kita akan solo touring 360 Madura. Hari ini tanggal 14 Januari 2026. Oke, kita OTW dulu teman-teman. Let's go. Oke, selamat pagi teman-teman dari Dinoyo Surabaya. Hari ini kita akan lanjut lagi di hari ketiga solo touring Jawa 360, tapi kita mampir dulu nih buat Madura 360. Jadi rutenya sebenarnya singkat, hari ini kita cuma akan muter ke Madura aja. Saya baru punya dua spot yang akan saya kunjungi, yaitu pertama ada air terjun Torowan sama wisata Kampung Pasir. Cuman saya nggak tahu nih nanti di sana keduanya buka apa enggak. Oh, ada nyebrang, maaf ya. Saya nggak tahu nyampe di sana gimana dan semoga nggak hujan ya. Soalnya saya udah cek perkiraan cuaca jam 12 sudah mulai hujan teman-teman. Sekarang jam setengah 8 pagi ya, jadi harapannya sih ke Madura kurang lebih 3 jam lah perjalanan. Dan kita baru akan isi bensin mungkin dekat-dekat Suramadu atau mungkin di Maduranya, soalnya kita masih punya 2 bar. Ini masih sisa kemarin, sejauh ini kita baru isi bensin 3 kali teman-teman. Jadi selama 3 hari ya, dari Senin, Selasa, sama hari ini Rabu pagi kita udah berpergian sejauh 883 km teman-teman. Dan untuk trip 2 karena seperti biasa ya, membaca perjalanan hari ini sudah saya riset lagi ke nol. Dan ya kurang lebih kayak gini teman-teman kondisi di Surabaya jam setengah 8 pagi, jam berangkat kerja lagi-lagi ya. Semoga kita nggak terjebak aja di kota nih. Kayak kemarin di Jakarta ya kan, kita 2 jam baru keluar sumpah. Oke, kita masih lanjut terus teman-teman menuju Suramadu. Cuaca pagi ini berawan ya, karena emang harusnya nanti siang sampai sore hujan teman-teman. Dan saya sedikit tidak expect ya kalau ada petunjuk arah menuju Madura gitu. Padahal masih lumayan jauh harusnya. Jadi ya itu mempermudah saya yang tidak punya holder HP. Jadi kita tinggal ikutin jalan lurus terus ke arah Suramadu. Tadi lewatin BP teman-teman. Tapi saya tahan-tahan untuk gak isi. Padahal dia tersedia tadi stok yang 92 ya. Supaya kita ngisi di Madura teman-teman. Jadi supaya motor saya ini pernah menginjakkan kaki, pernah dimasuki nozzle Pertamina di Madura. Di luar Jawa ya. Jadi untuk pertama kalinya dimasukkan nozzle Pertamina yang berada di luar Pulau Jawa, walaupun masih sama-sama bagian dari Jawa ya, Provinsi Jawa Timur. Oke, jembatan Suramadu lurus. Oke, jelas banget petunjuknya teman-teman. Jadi buat kalian yang tidak punya holder HP, Surabaya ini ramah ya. Oke, kita melewati perlintasan kereta api stasiun Sidotopo. Kalau nggak salah, stasiun Surabaya itu ujungnya stasiun Surabaya Kota ya, yang di Pasar Semut. Ini ngarah ke sana juga apa enggak saya kurang tahu. Cuman harusnya ke arah sana ya, ke Kota Lama ya. Oke, harusnya dari sini kita tinggal bener-bener lurus saja teman-teman ke arah Kota Madura ya, ke jembatan Suramadu. Kalau saya perhatiin rata-rata masyarakat tuh kalau jam-jam berangkat kerja OTW-nya ke arah balai kota ya. Jadi yang arah berlawanan dari balai kota tuh cenderung lebih lancar teman-teman. Dan ya anginnya lumayan kencang nih. Lihat tuh benderanya berkibar walaupun nggak sekencang itu, cuman lebih kencang daripada tadi waktu kita masih di perkotaannya. Dan ini mulai sepi sih. Ini saya nggak tahu ya motor boleh lewat sini apa enggak. Ini kan harusnya jalur cepat nih, jalur lambat ya. Kalau di Jogja motor di kiri ya. Oke. Cuman kalau saya perhatiin sih warga-warga motornya pada di jalur ini, jadi harusnya nggak masalah ya. Oke, kelihatannya motor nggak boleh lewat sini, gerbang tol Suramadu. Jadi
Kita harus ambil tol roda 2 teman-teman. Oke, untuk pertama kalinya ya kita akan memasuki tol roda 2 melewati jembatan Suramadu di Madura teman-teman. Nih untuk pertama kalinya juga. Ini apa nih? Kanan Surawadu, kiri Tembakwedi. Oke, jembatannya dibagi 2. Kamera sudah terpasang juga untuk mengabadikan momen-momen bersejarah ini bagi motor NMAX Neo S ya. Khususnya motor NMAX saya. Sekarang jam 8 pagi teman-teman. Jaraknya ternyata cukup dekat ya, cuman 11 km. Setengah jam ya, kurang lebih setengah jam lah dari Dinoyo tempat kita menginap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertama kalinya kita lewat Suramadu, kecepatan angin 25 km per jam, aman. Oh, jadi emang dikasih indikator gitu ya, buat memberitahu kita berapa kecepatan anginnya. Dan soalnya kan ini kita ngelewatin itu ya, ngelewatin laut teman-teman, selat ya. Jadi ada kemungkinan memang anginnya bakal kencang banget. Kita pelan aja karena supaya kameranya tidak terlalu berguncang. Jadi angin kencang dari arah samping. Oke, akhirnya kita lewat di Suramadu teman-teman. Jujur yang jalan motor ini rasanya kayak lewat trotoar. Yang jalan mobil kelihatannya empuk banget teman-teman. Oke, kita di atas laut. Jujur ini saya agak deg-degan. Apalagi ngeliat di depan nanjak teman-teman. Sedikit mengerikan ya. Saya takut jatuh ke laut. Oh, sebenarnya view-nya bagus ya. Kayak view yang berbeda gitu. Kita di tengah laut ngeliatnya pulau. Kalau biasa kita di pinggir jalan ngeliatnya laut ya kan. Sejujurnya ini kerasa kokoh sih jembatannya, jadi ya kita ngerasa aman aja gitu lewat sini naik motor. Oke, di tengah-tengah ini kayak tengah-tengah ya, tengah-tengah sini lumayan kerasa bagus lah aspalnya. Walaupun anginnya kencang juga ini, wow, kerasa ini ke kanan kita ke dorong. Ini cewek aja naik motor sampai nahan ya kelihatan. Kita di atas laut teman-teman. Pulau pertama yang dijelajahi oleh motor ini adalah Pulau Madura di luar Pulau Jawa. Oke, akhirnya kita sudah lebih dekat ke arah Madura teman-teman. Kita udah lewatin titik tengah jembatan Suramadu. Ini pengalaman tersendiri asli. Ada deg-degannya, ada excitednya. Ya, saya selalu bersyukur ya dengan kesempatan yang datang ke hidup saya kayak gini gitu. Untuk saya yang ya most of the time ya dari kecil sampai lulus kuliah itu di daerah ya Jabodetabek gitu ya, Tangsel, bisa keluar kayak gini, wah pengalaman yang menyenangkan. Oke, harusnya sebentar lagi kita tiba di Bangkalan ya, kota pertama yang akan kita lewati saat kita sampai di Madura. Ini kalau hujan boleh dilewatin nggak sih? Kan kalau hujan, apalagi hujan badai ya, kenceng banget itu pasti. Dan pastinya lebih berbahaya buat pengendara motor. Cuman ya semoga ntar pulang nggak hujan ya. Oke, welcome to Madura teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah, mari explore bersama. Topinya lepas anaknya. Buat yang udah pernah, bisa nostalgia sedikit ya sama kota Madura, sama Pulau Madura. Dan buat orang Madura bisa melepas kangen atau mungkin ya bisa komen-komen rekomendasi kalian tuh kemana aja nih kalau ke Madura. Oke, kita akhirnya tiba juga di kota Madura. Ini bukan kota Madura mungkin ya, mungkin ini Pulau Madura. Jalannya bagus nih teman-teman. Walaupun yang di jalan besar kelihatannya lumayan bergelombang ya.
Oke, jadi first stop kita sekarang adalah Kota Bangkalan. Kota kan ya? Nah, dari Bangkalan nanti kita mampir lanjut lagi ke arah air terjun Toroan, teman-teman. Itu di utara, pesisir utara ya. Pulau Madura. Baru dari situ kita lanjut lagi ke arah timur Pulau Madura, yaitu Kampung Pasir. Cuman saya nggak tahu nih Kampung Pasirnya buka apa enggak. Dan saya penasaran sebenarnya wisatanya tuh kayak gimana gitu. Oke, kita sudah sampai di Kota Bangkalan. Ternyata Bangkalan itu kota, teman-teman, bukan kecamatan. Mohon maaf kan wawasan geografi saya yang rendah ini. Jalanannya bagus ternyata, teman-teman. Lebih bagus daripada nggak boleh gitu. Kantor kelurahan, oke. Taman Tonjong. Wow, taman apa ini? Rumput liar doang. Udah pada rusak ya? Dan belum diganti gitu. Oke, setidaknya cuacanya itu cuaca paling pas sih buat berkendara, teman-teman. Nggak panas, nggak hujan ya, adem. Oke, kita isi bensin dulu di Madura. Oh, ada Pertamax Turbo, teman-teman. Turbo ada, Mbak? 71.000 ya? Iya. Oke, 71.000 dapat 5,5 liter lah. Ya, kasih ya. Oke, kita udah isi Pertamax Turbo. Dapat 5,3, 5,29, 5,5 liter lah. Nggak nyampe sih sebenarnya 5,5 liter. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke arah Bangkalan. Kita mampir dulu ya di sana. Wah, kenceng-kenceng parah di sini orang-orang. Oke, kita berhasil menyeberang. Kita masih mengarah sedikit lagi sampai ke Bangkalan, teman-teman. Oke, rumah siapa nih? Gede banget, parah. Jadi saya habis cek Google Maps mencari tahu di mana lokasi alun-alunnya. Ternyata di sebelah kiri dan kita nggak boleh ke kiri sana. Jadi mungkin harusnya lewat sini ya. Jalan KS Tubun. Oke, akhirnya kita sampai juga di Bangkalan. Di kanan kita ada Masjid Besar atau Masjid Agung Bangkalan. Di kiri Taman Paseban. Taman Paseban, alun-alun. Alun-alun harusnya ya. Gede soalnya. Oh, jadi kayak gini lokasi gambarannya, teman-teman ya, di Bangkalan. Kita ambil kiri aja ya, karena kita kan mau lanjut ke arah utara Pulau Madura. Ya, kurang lebih sekian, teman-teman, di daerah Kota Bangkalan. Kita udah lihat dan cuaca mulai mendung, jadi kita better lanjutkan perjalanan saja menuju air terjun Toroan di utara. Ini kita ambil kanan. Sekarang udah jam 9 ya. Oke, sekarang kita udah berkendara 61 km hari ini. Mungkin karena tadi kita sedikit muter-muter di Bangkalan, mungkin masih 50-an kilometer lah dari Surabaya tadi ya. Jaraknya harusnya masih setengah jalan lagi ke air terjun Toroan. Dan untuk ke wisata Kampung Pasirnya, karena dia ada di timur ya, itu ya mungkin masih sejam 2 jam lagi dari air terjun nanti, teman-teman. Dan nantinya mungkin kita akan istirahat makan siang di daerah Sumeneb. Itu rencana kalau nggak ada hujan ya. Kalau ada hujan kan pasti bakal lebih lama. Jadi bisa aja karena udah terlanjur masuk jam makan siang sebelum Sumeneb ya, kita makan di situ gitu. Desa Buluk Agung, Kecamatan Kelampis. Oke, kita sudah masuk Kecamatan Kelampis nih, teman-teman. Seger banget ya, banyak persawahan di sini. Sebagai warga yang tinggal di
daerah Tangerang Selatan tidak ada sawah lagi tersisa. Mungkin ada tapi ya kecil, skalanya kecil banget. Kondisi jalanan cenderung lancar ya, sepi banget di sini. Paling yang bikin menumpuk kalau ada truk aja gitu. Oh, ternyata Madura tuh bagus banget ya. Maksudnya sejuk gitu loh di mata. Sawahnya tuh lihat hamparannya luas banget. Terus kalau di jalanannya ya, saya nggak tahu di ujung yang belum saya lewatin gimana, tapi yang udah saya lewatin sejauh ini menuju lintas utara tuh adem banget, soalnya kebanyakan banyak pohonnya gitu di kanan kiri, jadi bagian atas gitu ya kita ke cover sama pohon di atas. Ya? Loket masuknya di mana? Gini, namanya ya. Mau turun apa enggak? Soalnya kesian sampai soalnya ada agak kotor. Oh iya. Soalnya musim penghujan udah. Biasa jernih ya. Biasanya jernihan. Enggak kotor lagi ini kalau enggak musim penghujan. Oke. Kalau dari atas nggak bayar ya? Enggak, cuma bayar parkir toh. Oh, parkir berapa? 5.000. Oke teman-teman, kita mau lanjut lagi dari air terjun Toroan ya. BTW kita gagal untuk melihat air terjunnya secara langsung, kita cuma lihat aliran sungainya tadi di sebelah sana. Dan dari aliran sungainya aja juga udah cukup deras sih. Kenapa saya nggak turun? Karena air terjunnya lagi nggak kelihatan bagus itu kata penjaganya. Jadi dia nanyain mau tetap turun apa enggak, soalnya pertama lagi nggak cantik, airnya terlalu banyak, sama warnanya coklat airnya. Udah semingguan katanya, kalau musim hujan emang gitu. Jadi hal yang normal, dan ya akhirnya saya memutuskan untuk nggak turun. Kalau nggak turun kita nggak perlu bayar tiket masuk, cuman bayar parkir aja 5.000. Jadi emang kayaknya hal-hal yang berbau dengan air terjun, curug, sungai gitu ya, atau mungkin sebagian pantai bagusnya kalau lagi musim panas bukan musim hujan, soalnya dia nggak coklat airnya. Kalau musim hujan kan ke bawah tuh tanah-tanah ya, jadi pada coklat airnya. Sekarang jam 11 siang teman-teman, kita mau lanjut lagi menuju Sumeneb. Kita coba mampir dulu ke wisata Kampung Pasir, dia bisa apa enggak ya. Jaraknya kurang lebih masih 100 km lebih, sekitar 2 jam kalau nggak salah tadi.
waktu tempuhnya menurut Google Maps ya. Oke, ada genangan. Asli ini lintas utara Madura asik banget teman-teman. Ini jalannya nggak terlalu rusak, cuman di sebagian titik aja. Sisanya sih masih enak-enak aja teman-teman. Yang penting tetap fokus aja. Tapi so far overall ya enak banget di sini. Oh, M Energy. Apa itu? Bukan Pertamina ya? Punya swasta kah? M Energy, baru dengar saya. Pertama kali lihat. Tadi udah lihat sih satu kali sebelumnya di utara Madura ini juga. Uh, kita lewatin pinggir pantai teman-teman. Air lautnya yang di pesisir gini lagi itu ya, lagi keruh. Jaraknya mungkin ke Sumeneb masih sekitar 70-an kilometer teman-teman. Itu juga bukan di kotanya, itu masih di bagian utara lah. Ini mirip-mirip di Pantura ya vibe-nya ya. Di pinggir pantai. Cuma ini Panturanya Madura ini. Jalannya sih cenderung landai teman-teman dari tadi nih kalau kita lewat jalan utamanya ya. Jarak menuju Kampung Pasir masih sekitar 31 kilometer lagi teman-teman. Sekarang udah jam 12.11 ya. Estimasi sih berdasarkan Google Maps 50 menit. Cuman harusnya bisa lebih cepat ya, kalau 30 km. Oke, kita hampir sampai teman-teman, kurang lebih 20 km lagi menuju timur Pulau Madura. Kita masih di pinggir pantai ya di sana ya. Misalnya baterai mix saya tinggal udah di bawah 10% teman-teman. Dan kita masih ada setengah perjalanan lagi melalui selatan Pulau Madura untuk kembali ke Surabaya ya. Jadi paling ini saya banyak skip-skip nantinya setelah sampai untuk menghemat baterai ya. Salahnya saya adalah saya nggak bawa chargernya. Soalnya saya pikir semalam sudah saya charge sampai 100% nih mic-nya. Tapi ternyata waktu di jalan tadi baru mulai ngecharge-nya baru 60% gitu kan. Kayak aduh. Jadi kayaknya bakal banyak skip perjalanan. Aduh, saya tuh takutnya ada yang bolong kalau banjir kayak gitu genangannya. Ya paling bakal banyak skipnya atau mungkin banyakan b-roll aja, pemandangan ya. Soalnya mic saya udah habis baterainya. Anginnya lagi kencang banget teman-teman. Hari ini ya, tanggal 14 Januari. Waduh. Ini juga kalau nggak salah saya lihat di Google Maps dekat Whitestone apa gitu. Cuman kayak kita nggak kesana dulu ya. Soalnya semua yang berbau pantainya lagi keruh hari ini teman-teman.
Dan kita juga ini udah bukan jalan utama, ini udah jalan mungkin jalan provinsi atau jalan jalan desa. Makanya sepi banget nih, kayak saya doang yang lewat. Untungnya sih masih banyak pemukiman ya. Sadis banget ini jalanan, makin ke timur ya. Ini karena bukan jalan utama juga. Cuma kadang pemandangannya tuh bagus-bagus teman-teman, kayak wah, kayak amazing. Cuman ya sebelum kesini sih jalanannya nggak sejelek ini ya. Ini kan bolong-bolong dan banyak pasir. Entah ini kayak pasir pantai ya. Waduh. Sama yang pasti kalau kalian mau ke ujung timur lewat utara gini ya, pastiin bensin kalian tersedia teman-teman. Ini bensin saya tadi ngisi di Bangkalan ya, full, enggak full sih ya, 5,3 liter Pertamax Turbo. Sekarang udah sisa setengah nih. Waduh, jalannya mantap. Setidaknya nggak seserem-serem banget ya, soalnya masih ketemu orang, ketemu rumah gitu ya. Ya cuman beberapa ratus meter aja kayak sepi gitu ya. Waduh nih pasir. Waduh lumpur guys, lumpur ternyata. Oke kita jalan di lumpur. Waduh, 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 waduh. Ternyata di lumpur. Waduh, nyangkut lumpur bu. Oh di kanan jalannya. Ya kita ikuti aja ya. Gokil. Lihat tuh sendal saya. Ini namanya petualangan teman-teman. Nah kita jalan santuy aja lah ya. Nyangkut gitu. Untung masih kuat saya dorong. Maksudnya harusnya sekitar 5 km lagi. Aduh, kaos kaki basah lagi. Oke, sekarang kita udah sampai di desa kampung Kasur Pasir. Jadi kayak gini teman-teman, perjalanannya dari Surabaya. Kalau kalian lewat lintas utara Madura ya, 197 km kalian udah sampai. Sekarang jam 1 siang. Dan tadi saya sih banyak berhenti dan muter-muter juga ya, sama banyak lihat arah. Terus menjelang ke kampung pasir ini, juga jalanannya banyak yang rusak. Jadinya kecepatan kita menurun. Nah, tapi saya penasaran yang mana ini kampung pasirnya gitu. Ini salah satu desa di ujung timur Pulau Maduranya ya. Sama kalau saya baca-baca di review Google sih, di ujung sana ada pantai yang pasirnya putih. Cuma nggak tahu nih, ngelihat sepanjang jalan tadi pasirnya gelap. Nah, kita lihat bareng-bareng aja ya. Tapi gitu-gitu di Madura ini banyak banget masjid loh, dan gede-gede gitu. Mungkin satu kelurahan punya satu. Oke, ujungnya kemana nih teman-teman? Oh, banyak kuburan ya. Ini kuburan beneran ya. Desa Pesisir Timur. Oke, mungkin ini maksudnya pesisir timur. Wah, kabel listriknya jatuh ya. Oh, itu kampung pasirnya guys. Jadi ini desa pasirnya. Tadi ada yang tiduran di pasir. Kelihatan nggak ya dari action cam? Aduh, pengen nyoba tapi malu. Oke, kita udah sampai di ujung desa kampung pasir ya teman-teman. Kita sekarang mau lanjut lagi ke Sumenep, sekalian makan siang dan istirahat ya sebelum balik lagi ke
Surabaya. Jadi kayak gini teman-teman di Kampung Pasir. Jujur saya sedikit tidak enak atau mungkin malu kali ya kalau mau apa namanya nyobain tidur di pasirnya. Lagi pula saya pakai jaket dan ya ntar pasirnya ke bawah. Saya nggak bawa baju ganti sekarang. Cuman ya menarik untuk menyaksikan bahwa, waduh ada kabel. Cuman ya menarik ya untuk menyaksikan bahwa memang benar gitu ya, menyaksikan secara langsung bahwa di sini tuh tidurnya di kasur pasir teman-teman. Dan kenapa kita cuma numpang lewat aja, karena ya saya mau lihat aja. Buat kalian ada yang pernah ikutan nyoba nggak nih? Takutnya nggak boleh ya, soalnya ini kan rumah pribadi. Saya nggak lihat daerah wisatanya sih sebenarnya. Mungkin kalian harus minta ke orang rumahnya yang emang punya kasur pasirnya buat nyobain ya. Mengingat saya tidak bawa perlengkapan, baju ganti dan sebagainya. Kayaknya saya udah puas ya dengan melihat langsung. Oke, kita lanjut lagi ke Sumeneb. Teman-teman, jaraknya sekitar 40-an kilometer dari Kampung Pasir ini. Kalau nggak salah ya, ntar saya cek lagi. Ya kurang lebih gini teman-teman, pinggir pantai itu panas banget. Walaupun musim hujan ya, walaupun di depan sana terlihat mendung. Ini kayaknya ND filter saya harus yang 16 nih. Soalnya saya pakai yang ND 8 jadinya terang banget ya di video ya. Oke teman-teman, kita habis istirahat sebentar di Masjid Agung Sumeneb, Madura ya. Sekarang jam 2.45, sudah mau jam 3. Kita mau kembali lagi ke Surabaya. Mana tukang parkirnya? Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman, pemandangan di Sumeneb ya. Kita tadi sempat nyobain bakso di parkiran. Wah, tukang parkirnya nggak ada. Tadi ada padahal. Jadi ya udah, kita simpan lagi, mungkin masih rezeki. Iya. Oke, kita muterin alun-alunnya teman-teman. Jadi dari Sumeneb menuju Surabaya, kali ini kita lewat jalur selatan ya, selatan Madura. Tuh. Nah, kita lewat selatan Madura. Setelah tadi berangkat kita lewat utara. Jadi kita muterin 360 walaupun nggak sempurna ya putarannya. Cuma ya itu yang terbaik yang bisa saya lakukan teman-teman. Alun-alunnya cukup luas sih dan ya lumayan asri ya, gak cuma sekedar lapangan hijau. Oh ya, ini mic saya punya 2 mic teman-teman, punya 2 mic DJI. Dan dua-duanya, yang satu tadi udah die ya, udah mati dia. Sekarang sisa yang terakhir udah 20% juga. Jadi paling kita banyak skip di perjalanan selatan ini. Paling saya update dikit ya gimana kondisi jalan selatan
di Madura. Kurang lebih seperti ini teman-teman yang belum pernah ke Sumenep. Gambaran kotanya, kondisi kotanya ya, kondisi kota Sumenep. Ini cukup ramai ya, banyak tenan-tenan juga. No, ada Eiger juga di sini. Ya, zona komersilnya lah ya. Tadi sempat hujan sebentar, tapi langsung panas lagi. Ini apa? Taman Tajamara, Taman Tajamara. Oh, rame ya di Madura. Perjalanan ke Surabaya masih 170 km teman-teman. Yang dimana dapat ditempuh dalam waktu 4 jam menurut Google Maps. Masih panjang ya. Bensin masih setengah. Dari ngisi di Bangkalan tadi pas berangkat pagi-pagi.